orang menjadi fakir atau penyebab rezeki seret, rezeki sempit, rezeki seret, gak lancar, itu ada penyebabnya. Mula nek pun ngetosi penyebabnya kita tinggalkan. Nanti selanjutnya akan kita bahas penyebab rezeki luas jembar. Dan kitab Ta'lim Muta'alim Asy-Syaikh Al-Jarnuzi rahimahullah menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuradul qadra illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birru, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Fa innar rajul la yuhramu rizqa bidambi yusiku. Seseorang itu rezekinya sempit disebabkan dia melakukan dosa. Mulane istighfar, astaghfirullahaladzim. Dawe Syekhona Khalil Bangkalan, wong nek pengin bahagia dunia akhirat niku mung situk kuncine istighfar. Pokoke temen janjine Gusti Allah wa yumdid bi amwali, rezekinya lancar. Karena salah satu penyebab fakir yang pertama dosa orang tersebut. Istighfar, astagfirullah. Wan naumu uryanan, salah satu dan penyebab-penyebab yang lainnya adalah tidur telanjang tanpa pakaian. Tapi nek wis dibojo dianjurkan satu selimut sunai. Pak Zainal, Pak Tri, aja lali satu selimut. Larangan itu yang belum nikah. Wal baulu uryanan, kencing telanjang. Ini yang sudah-sudah ya kita maklumi. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita tinggalkan. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Romo Kiai Haji sinten niku Kedinding itu menjelaskan kalau orang ingin aib-aibnya ditutupi oleh Allah, itu kalau junub segera mandi. Mulane sampean ben nek pun simah iku pas tanding enak iku kate salat atau setelah sholat isya, tapi catatan harus mandi. Terserah sampai. Mantan anyar, iku pesene nang kene ojo mangan dalam keadaan junub. Larangan bukan berarti haram. Kalau kita bicara larangan bukan berarti haram, makruh. Kemudian muttaqi'an ala janbin, makan sambil tidur miring. Itu penyebab orang menjadi rezekinya sempit, penyebab orang fakir. Wa tahawunu bi suqatil ma'idah, meremehkan sisa-sisa makanan. Sekedar ada satu upoh nasi itu sampai ambil. Bahkan kesunahannya itu ketika ada yang jatuh selagi itu tak mudorot, ambil taruh di piring, kita makan.
Intinya nomor 4 ini sampe nek maem aja sampai tinggal sisa saupo. Mergo niku nggarano rezeki jembar lancar. Mulanya salah satu filosofi makan itu kita harus menunggu lapar. Biar kita tahu nikmatnya saupoe nasi. Sebutir nasi nih lho, jangan pernah diremehkan. Karena keberkahan kita nggak tahu di mana letaknya sebutir nasinya. Jangan-jangan yang kita remehkan jatuh itu ada berkahnya. Kita makan di piring, kemudian kita selesai masih ada berapa sebutir nasi. Nah itu harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Bahkan kesunahannya menjilat jari. Karena nasi yang ada di jari ini siapa tahu itu barokah. Kemudian wahar fashril basuli wathumi, membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Oleh kulitnya bawang abang sampai bawang putih kemudian asal diobong. Kecuali kulitnya tutup bawangi. Nek bawang putih iku alek iki sing gurune kae. Dikunyah lek. Karena kuat lek. Catatan lek obat kuat gratis. Bawang putih dibakar langsung dipangan utawa dicampur madu. Enak sampean gak tuku jamu sampean. Buat isi. Ya lek ya. Iling lek ya. Pakai ilmu sampean gratis lek obat kuat. Bawang putih dipangan. Gak tuku jamu wis. Selanjutnya wakana sul baiti min bil mindili, menyapu rumah dengan pakaian, dengan gombal. Itu larangan. Nyapu biar biasa. Kemudian wakan sul baiti bil laili, menyapu rumah pada waktu malam. Itu mboten pareng. Larangan dijauhi karena itu ada penyebab seseorang rezekinya sempit, penyebab orang itu menjadi fakir. Nyapu ketika malam nek rusuh Gus ya dicubuki ae, dicubuki dibuat sampah. Larangane iku nyapu, tapi nek dicubuki kotoran nang jero omah mboten napa. Engko sampeyan aja mbanggil rek. Aku gak duwe omah iku sih kamar sampean yo omah sampean. Delok kamar arek-arek iku kok kerasan delok koyo ngono. Kowe diberseni po ora. Iki di pondok Yai Muni, tapi pondok sampeyan yang berseni dhewe. Ala pondok Yai Muni kira berseni. Ya, keliru. Iki pondok sampeyan, sampean nggone sampeyan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari mulane wong nek gak bersih ku imane perlu pertanyakan. Dibersihni. Arek-arek Gus, kamelok bersihni ngerusuhi to ae. Ini kebuat baikan ya. In ahsantum li'anfusikum. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Ya ini orang zaman sekarang itu gak gelem nyapu tapi gawe rusuhan. Kita fair nek gak gelem nyapu ya aja gawe reget. Ini pola pikir yang harus kita bangun. Dibersihni kamare, nggih. Dijadwal aja. Senin Alex, Selasa sopo.
Kemudian watarkul kumamati fil baiti, membiarkan sampah di rumah. Nah, itu sampah-sampah di rumah itu jangan sampai tandul. Dibuang sampahnya. Kemudian wal masyu qutamal masyayikh, berjalan atau lewat di depan orang tua, di depan mukanya orang tua. Apalagi kalau orang tua duduk sampai enggak boleh berdiri sebelum orang tua. Orang tua berdiri, duduk harus orang tua terdahulu. Nanti mau asal lewat melaku nang ngarepe depan muka orang tua, lihat belakang. Bahkan di pondok itu ketika di Mojokenang itu kita sebagai santri Mojokenang itu nggak berani lewat depan rumahnya kiai, lewat belakang. Meskipun itu semakin jauh karena itu adab-adab yang harus kita jaga. Ketika kiai lewat kita nunduk, nggak berani lihat. Ketika kita papasan sama kiai ya kita berhenti sambil hormat. Itu salah satu adab-adab seperti itu yang sudah hilang zaman sekarang. Intinya di sini kita ditekankan bahwa kita ini hina di hadapan orang tua dan guru dan kiai. Kemudian wanita ul abawaini bi ismihima, memanggil kedua orang tua dengan menyebut namanya. Ini mau tenang. Iya, Bu, Pak, Pak, Mak. Atau sampai enggak nyebut nama ayah, tapi nyebut nama ayahnya temannya, itu sama saja. Iki cek zaman cilik biyen ya, biasa lilokan jenenge Pak Bapak. Nah itu kata Rasulullah, celaka betul orang itu menjelekkan orang ayahnya sendiri. Ada tanya Rasulullah anak mencela orang tuanya? Ada. Siapa itu? Ya orang yang memanggil nama ayah temannya. Itu sama saja mengolok ayahnya sendiri. Paham nggih? Kemudian wal khalalu bikulli khosyabatan, menusuk gigi dengan memakai kayu asal ketemu. Ada kayu khusus tusuk gigi. Anggar ono kayu digawe tusuk gigi. Tapi nek sampean mangan tahu ya gak mungkin keselilitan. Cara mangan daging keselilitan. Kemudian wa ghusl yati bitini wa turab, membasuh tangan dengan endut itu apa ya? Apa Pak Tri? Lumpur dan debu. Membasuh tangan dengan lumpur dan atau debu. Itu nggak boleh. Membasuh ya pakai air. Kemudian wal julus alal atabati, duduk di atas tangga pintu. Artinya oma-oma itu kayak oma Pak Zainal itu ada sih tangga pintu, tangga menuju pintu. Itu nggak boleh duduk di situ. Kayak oma kula lah ono tangga kecil itu. Tek. Itu kita pelajari, ternyata di situ ada cerita ketika rumah itu ada tangganya. Itu setiap ada tamu yang masuk dan masuk ke rumah kan naik tangga depan pintu itu. Setiap tangganya itu diberi kebaikan sama Allah. Ini filosofinya kenapa kok rumah itu depan pintunya ada tangga. Mulane sampai naik di rumah, omah mending bangun omah, amin. Iku ngusahno akeh tanggae. Meskipun cilik gak apa-apa. Ya 3, 4, 6 tangga depan pintu nih lho.
Kau ojo tuku rek nemen biasa. Standar. Itu filosofinya. Karena kalau kita ada tamu, setiap tangga itu dihitung kebaikan dan akan dihapus dosa-dosa kita. Jadi nek gawe omahe ojo pintu langsung dalan langsung pintu ojo. Dikai odo cilik lah. Kemudian walitika wa ala ahadi zaujil babi bersandar di tepi pintu. Iki nek wong Jawa ngarani ojo lungguh ngarepe lawang garano. Rezekine apa jodohe Kak? Judune angel. Mangan ojo nang kamar karena anake males. Ojo lungguh bantal karena udunen. Ojo ngidu nang sumur karena sumbing. Nah, seperti itu orang-orang Jawa itu ilmu titik. Kemudian watawadu fil mabrozi berwudu di tempat orang istirahat. Nanti ono wong istirahat sampai wudu. Wah, kasih tahu istirahat wong ngalih. Wudu di tempat wudu. Jauh di tempat istirahat. Intinya kita dicegah dalam kitab taklim itu ojo wudu nang gone wong istirahat. Ala enak-enak turu, mikirnya kalau tak wudu nang ngene ae. Situ tawuran lagi. Ya sono nggon dhewe gawe Kemudian wakhiyatatu thawbi ala badani jahit klambi sing digawe. Ati gawe klambi iki nggih. Aku nggawe klambi iki tak jahit. Iki gak oleh. Mboten parang. Ati kudu dicopok sik baru dijahit. Baiku kelambi, baiku sarung, baiku celana, baiku katok, baiku serban, nek pingin jahit dicopot di sik. Kemudian wata jafiful wajh bithaubi mengeringkan wajah dengan pakaian. Atau sampean nek pas keringetan niku larangane ojo ngusap keringet ambek klambi. Atau ketika sampean selesai wudu sampean andui itu makruh. Wis kudu kering sendiri. Intinya di sini kita ada larangan dalam kitab taklim itu mengeringkan wajah dengan pakaian. Anu sopir-sopir truk iku nggawe anduk. Sing gak oleh kan pakaian nggih. Tapi nek anduk khusus gawe ngelapi keri iku mboten napa-napa. Sampeyan wudu terus kok subuh adem nek kademen sampeyan ngelapi ya gak apa-apa. Cuma lebih baik dibiarkan kering sendiri. Karena setiap tetesnya itu dihitung malaikat yang minta ampun kita hingga yaumil qiyamah. Ya, satu tetes. Kemudian watarku baitil ankabut fil baiti. Meninggalkan bersih-bersih sarang laba-laba yang berada di rumah atau membiarkan sarang laba-laba di dalam rumah. Apa sarang ini? Apa bahasa Jawa? Sarang laba-laba itu. Apa ngene iku? Sawang. Hati larangan nek ana omah akeh sawange ndang-ndang dibersihkan karena itu akan menyebabkan rezekinya sempit, rezekinya seret, menyebab fakir, membiarkan sarang laba-laba berada di dibersihkan. Dan membersihkan itu harus pakai sapu khusus.
Jangan sampai sapu yang buat nyapu di bawah dibersihkan sawang. Tuku sapu khusus gawe sawang. Sing duwa wae lho. Kemudian wa ta'awunu bis shalah, meremehkan sholat atau mempercepat sholat. Mulanya salah satu ciri orang munafik itu ketika sholat tiba itu dia gak tergesa-gesa. Mulanya Fathul Mu'in itu dijelaskan salah satu kesunahan nek pas qomat sampean kudu ono melayuni titik. Wis qomat nyumet rokok. Rokok kare titik ditekno pisan. Intinya gini, saya berharap Santri Al-Sari ketika sholat itu ada melayuni titik, gupu titik ngono lho. Wis sadar rek wis qomat melayu. Ojo malah sawah. Entekno rokok gak apa-apa nek sing gurung kuwi. Pokoke kedepane nggih nek qomat ndang-ndang salat. Ojo santai-santai, ojo males-malesan. Karena ciri-ciri orang munafik ketika sholat berkumandang itu aras-aras. Bener sholat tapi gak semangat, kurang bergegas. Kurang greget. Ati kudu ana melayani titik. Wis melayani titik lah. Sai titik. Lari-lari ke kecil. Ati ana kupuwe. Kita kalau gajian saja dipanggil semangat, ya kan? Tapi kalau ketika sholat kenapa kita malas-malas? Itu pertanyaan untuk kita sendiri. Kemudian wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da sholatil fajri, bergegas keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Terlalu akas dia keluar masjid setelah sholat subuh. Intinya ojo kesusu metu teko masjid sakwise sholat subuh. Begulu-gulu sak jam setengah atau menunggu matahari terbit. Intinya salam ojo langsung pencing, wis wiritan sik lah. Donga-donga sik, dikir-dikir sik, sholawatan sik. Kemudian wal ibtikaru fi dhihabi fil suq, berangkat ke pasar pagi-pagi buta. Jadi isu lah jek ono, isu peteng sing iki. Ya kan? Ada kan pagi tapi masih gelap. Itu larangan pergi ke pasar. Nunggu sudah ada pencerahan, ada cahaya sedikit. Tapi naik sampean kepepet ya kan. Dan intinya semua di sini itu bukan haram. Nggih. Tak jelas namanya. Yang saya jelaskan tadi bukan haram. Dene nek kepepet nggih mboten napa. Semisal sampean kate nang Wali Songo, berangkat isu sampai nang dolek sarapan apa pasar ya gak apa. Kecuali orang berangkat. Pulaan. Terus pokoknya tak jelas nang kene duduk haram, cuma lebih baik kita tinggal. Kemudian wal ibta'u fil ruju'i minhu, keluar dari pasar paling akhir. Isi nang kalau kita artikan pasar ya juga mall juga termasuk ya. Kemudian kurang 4 Basyira'ul kusairatil khubzi minal fuqara, membeli rontokan roti atau makanan dari pengemis. Sampeyan catet ae sampeyan enggak paham. Intinya kalau ada pengemis sampeyan enggak boleh membeli makanan dari pengemis. Larangane tuku paham terhadap orang pengemis. Kemudian wa du'a syarri 'alal waladi, mendoakan buruk kepada anak. Ini enggak boleh. Pak Jenderal Patri kula karidani ngono ayo gak oleh. Karena rezeki ser. Intinya doakan anak itu yang baik. Apa nek gak nurut bapak celaka ayo gak oleh.
Kata ridani kan. Udah loh. Terus no. Ditenono uripmu. Aku mboten asik. Intinya taklim ini orang tua dilarang mendoakan keburukan, kejelekan kepada anak. Doakan yang baik-baik. Kemudian watarku takhmiril awani, tidak menutup wadah atau tempat makanan dan minuman. Jadi ono gelas, ono panci, ono piring, apapun itu ketika malam hari itu kesunahnya ditutup. Meskipun tutup memang gak nutup blek, mek gawe syarat tok mboten napa-napa. Kaya ono iki nggih. Contoh ngene, nek bengi kesunahan iku ditutup. Meskipun tutupnya gak nutup blek, sampean kei kertas utawa adai rokok ini termasuk tutup. Mergo wadah tempat makanan minuman yang kalau malam hari nggak ditutup itu dikencengi setan. Kesunahane Bu iku panci sampean, Bu apa? Iku ditutup nek pas bengi. Ben gak diyui. Kemudian terakhir bait fausyiraji bin nafasi, mateni lampu ambek ditiup. Saiki lampu gak iso, biyen kan gawe lilin atau di sini diartikan lilin mateni lilin ambek ditiup. Itu ngarana rezeki. Mulane nek ulang tahun niku ojo ditiup. Tapi tambahan-tambahan ada lagi pakai suri yang rusak gak boleh. Amin tulis. Suri sing putul, surine gak oleh. Isinya suri mang gak oleh rusak. Apa suri? Jungkas ya. Sisirnya nggak boleh rusak. Memakai sisir yang rusak itu rezeki sempit. Kemudian kata Mbah Mun tambahan meludah di depan pintu sama meludah di depan jendela. Itu rezeki sempit. Meludah di kamar mandi, menunda kebaikan banyak sekali. Ini tambahan-tambahan kemang meludah di depan pintu, meludah di depan jendela, sama meludah di kamar mandi. Pun moga-moga barokah manfaat.